Selamat sore teman-teman, halo semuanya dan selamat datang di Instagram Live Rumah BUMN BNI 2021. Kita tunggu sebentar narasumber ataupun UMKM kita yang akan bercerita di sore ini, yang bakalan sharing di sore ini, yaitu ada Ibu Sylvia dan juga nanti dibantu sama salah satu juru bahasa isyarat yang nanti juga akan bergabung bersama kita untuk membantu teman-teman sekalian nanti ikut serta dalam proses ataupun proses belajar kita di sore hari ini gitu ya. Kita tunggu sebentar Bu Sylvia dan juga Mbak Elvi untuk bergabung bersama kita. Baik, Bu Sylvia sudah bergabung. Kita menunggu Mbak Elvi sebentar. Nanti kalau misalkan Mbak Elvi-nya juga sudah bergabung, baru saya undang masuk ke dalam Instagram Live kita sore ini ya. Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Instagram Live Rumah BUMN BNI 2021, Sobat Rumah BUMN dari berbagai daerah di Indonesia. Dan perkenalkan, saya Bima Rizky, saya adalah tim dari sosial media Rumah BUMN BNI. Dan selamat datang sekali lagi di Instagram Live Rumah BUMN BNI 2021. Nah, seperti yang sudah kita tahu dan untuk menginformasikan lagi bahwa Rumah BUMN ini adalah program yang diinisiasi oleh Kementerian BUMN dan dilaksanakan oleh beberapa BUMN, salah satunya adalah BNI di 36 kota di Indonesia. Dan Rumah BUMN BNI ini menjadi solusi bagi para UMKM untuk mengembangkan bisnisnya melalui berbagai macam pendampingannya, program pendampingannya, dan tentunya agar menjadi usaha yang lebih baik lagi, menjadi usaha yang lebih mandiri dan juga lebih produktif begitu. Nah, silahkan kalau misalkan teman-teman pengen info lebih lanjut, dikepoin aja sosial medianya di @rumahbumn.bni ya. Nanti bisa dicek program-program yang sesuai dan program-program yang cocok untuk UMKM ataupun teman-teman yang pengen bisnisnya. Baik, sekarang kita bakalan mengundang Ibu Sylvia dan juga untuk bergabung bersama kita di sore hari ini. Baik, selamat sore Bu Sylvia. Sore Mas Bima. Oke, mungkin boleh didekatkan sedikit Bu mikrofonnya biar lebih Ya, jelas untuk Ibu, apa kabar? alhamdulillah baik Mas. Alhamdulillah Ya, baik. Jadi nanti sebelum saya perkenalkan Ibu Sylvia lebih lanjut gitu kan, saya pengen ngasih tahu teman-teman yang hari ini sudah bergabung di Instagram Live-nya Rumah BUMN BNI gitu ya. Kalau hari ini teman-teman kita sudah barengan dengan salah satu UMKM yang berasal dari Padang, dan Bu Sylvia ini adalah sosok UMKM yang inspiratif gitu. Nah, karena hal tersebut kita hari ini mengundang atau mengajak Bu Sylvia untuk sharing bersama di sore hari ini begitu, untuk ngomong tentang bagaimana kita membangun mental bisnis meskipun dalam atau memiliki kendala atau memiliki keterbatasan gitu. Nah, untuk informasi teman-teman dan sobat rumah BUMN, hari ini Bu Sylvia alhamdulillah bisa hadir, bisa barengan kita, adalah UMKM dari Rumah BUMN Padang yang memiliki semangat besar dalam membangun usaha. Nah, meski dengan menggunakan kursi roda, tetapi tetap memiliki semangat yang luar biasa untuk membangun usaha. Nah, meski apa namanya dengan keterbatasan segala macam, tapi usahanya luar biasa, produk kreatifnya keren-keren gitu. Kalau misalkan dibilang, silakan dicek deh. Ada di Sylvia Piobang Handicraft pakai underscore. Nah, di situ banyak produk-produk kreatif dari Bu Sylvia yang mungkin teman-teman nanti bisa lihat dan juga bisa beli gitu. Ada sepatu, ada tas, ada macam-macam pokoknya. Keren-keren banget, lucu-lucu banget. Nah, bukan hanya berbisnis aja, Bu Sylvia ini juga aktif berbagi ilmu dan juga inspirasi dengan teman-teman yang lain, dengan pengusaha muda yang lain, dengan teman-teman difabel yang lain gitu ya, untuk merajut dan juga menjahit. Ia ingin makin banyak orang yang berdaya dan naik kelas meski memiliki keterbatasan gitu. Dan sore hari ini spesial karena kita juga dibantu sama Mbak Elvianita yang hari ini mentranslate obrolan kita ke bahasa isyarat. Terima kasih Mbak Elvi, hari ini sudah berkenan juga untuk bergabung bersama kita. Baik, nah Bu Sylvia, gimana nih Bu, Padang hari ini cerah atau gimana? Jakarta Al Bu, alhamdulillah hujan cerah Mas. rata dari. Oh, alhamdulillah cerah ya. Alhamdulillah cerah. Ya,
Alhamdulillah cerah gitu. Gimana Bu, pandemi ini terus sekarang kesibukannya seperti apa Bu? Ada yang disesuaikan mungkin karena dulu kan mungkin aktif banget ya ke sana kemari. Nah sekarang gimana nih Bu Iya, kesibukannya Bu Sylvia? memang selama pandemi ini nggak terlalu banyak kegiatan, memang dibatasi. Mhm. Jadi tapi tetap masih apa aktif dengan rajutannya Bu? Iya, masih, alhamdulillah. Masih aktif dengan lanjutannya gitu ya Bu Iya. ya. Oke, baik Bu. Kalau misalkan mungkin boleh diceritakan hari ini Bu Sylvia ada di mana Bu? Kok di belakangnya ada Eh, tulisan-tulisan, ada branding-brandingnya, keren banget. biasanya ruangan ini tempat itu kami pelatihan di ruangan ini, Oke, oke pelatihan untuk teman-teman difabel. teman-teman difabel. Berarti teman-teman latihan merajut bersama Bu Sylvia gitu ya? Iya, di rumah. Baik, baik, baik. Baik. Nah, teman-teman, untuk yang sudah bergabung di Instagram platform BUMN ini, nanti mungkin juga teman-teman boleh bertanya gitu ya, karena tema kita hari ini adalah belajar membangun mental bisnis meski dalam keterbatasan gitu kan. Kita tahu sosok Bu Sylvia yang luar biasa dan inspiratif, begitu yang tadi sempat saya kenalkan. Dan kemudian kalau teman-teman kalau misalkan pengen bertanya, silakan manfaatkan fitur Q&A-nya yang ada simbol apa namanya tanda tanyanya, nanti silakan dicek di situ, nanti bisa tanya langsung sama Bu Sylvia gitu. Baik Bu, kita mungkin mulai ngobrolnya aja ya hari ini, sore hari ini ya Bu ya. Pengen tahu juga gitu ya, dulu awal mulanya Bu Sylvia membangun dan juga memulai bisnis merajut ini seperti apa Bu ceritanya Bu? Eh, Sebelum menjadi difabel ini kan kehidupan normal seperti biasa. Jadi pas Oke. 2001 terjadi tragedi kecelakaan, eh, kurang lebih 5 tahun lah Isil dalam masa transisi gitu. Jadi nggak mungkin lah selamanya kita hanya berdiam di rumah, nggak ada kegiatan. Sedangkan kita butuh untuk menopang hidup kan, dari itulah mulai usaha merajut, karena dengan merajut ini kan eh, bisa disesuaikan dengan kondisi, dengan keadaan. Kalau kalau menjahit harus posisi duduk kan, kalau merajut ini enggak, sambil tiduran, sambil berdiri atau duduk bisa. Mhm. Gitu. Berarti artinya tadi Bu Sylvia sempat bilang kalau ada waktu 5 tahun gitu untuk belum Mhm. masuk untuk menyesuaikan gitu. Artinya Iya, ada masa di mana kayak Bu Sylvia juga pengen bangkit untuk kembali beraktivitas lagi gitu ya Bu ya. iya. Karena lama Hmm. bosan juga lah selalu di rumah kan, nggak ada bergaul dengan masyarakat. Memang benar-benar terkurung di rumah aja. Karena ketemu sama Hmm. orang tuh malu karena kita terlihat berbeda gitu. Gitu. Hmm. Karena memang ada tragedi kesalahan tadi ya, dan akhirnya kenal dengan yang merajut itu awalnya gimana Bu kok tiba-tiba, maksudnya kayak dari yang sebelumnya mungkin belum tahu tentang merajut terus kemudian belajar merajut atau seperti apa Bu? Awalnya memang nggak tahu dengan merajut. Jadi ada saudara yang memperkenalkan berupa itu aksesoris. Jadi pas hari Minggu kebetulan ama ngajak jalan-jalan ke GOR gitu. Ketemulah sama komunitas rajut di sana. Ikut gabung, mulai belajar. Sebelumnya udah mencoba itu bikin payet, manik-manik pasang ke baju, tapi kan harus apa? Mata yang kena, harus fokus kan. Jadi nggak bisa posisinya harus duduk. Sedangkan masa sebelum 2017 Sisil ada sakit gitu di kubitus, di apa, nggak bisa posisi duduk dalam waktu yang lama. Oke, Jadi dan akhirnya dengan adanya komunitas yang tadi ikutan belajar merajut gitu, dan akhirnya terciptalah Sylvia Piobang. Kenapa handicraft. Bu namanya Piobang Bu? Uh, Sylvia itu nama saya sendiri, kalau Piobang itu nama daerah kelahiran. Jadi Oke. selain istilah mempromosikan produk, juga mempromosikan daerah kelahiran. Jadi kan Hmm. sekalian Sylvia Piobang, oh orang tahu kalau itu daerah di Payakumbuh. Hmm, baik, baik, baik. Ini menarik juga tadi Bu Sylvia itu selalu memanggil dirinya Isil gitu. Isil itu artinya apa sih Bu kalau saya boleh Isil, tahu? panggilan nama Isil, Sylvia Oke. Isil. Mhm. Oh, baik. Saya kira Panggilan. bahasa
Saya kira bahasa daerah, Bu. Oh, baik. Makanya Bukan. bisa juga itu Bu Isil gitu ya salah Panggilan, satunya iya. ya. Heeh. Oke, oke baik. Nah mungkin sambil itu bisa sebentar gitu ya, kita terbantu banget dengan adanya Mbak Elvi yang hari ini juga ikut serta apa namanya mentranslate ke bahasa isyarat karena juga ada teman-teman dari Bu Sylvia yang hari ini ikut bergabung juga ya Bu ya dari teman-teman tunarungu yang hari ini juga ikutan Iya. belajar tentang bisnis gitu ya Bu ya. Iya, Halo, karena selamat sore teman-teman, selamat datang. Iya. Karena apa mm, Bu? karena memang kebanyakan yang lebih tertarik merajutnya teman-teman dari dari apa? Teman-teman Hmm. tunarungu lebih fokus mereka dan hasilnya bahkan lebih bagus dari ISIL, lebih Hmm. rapi. Baik, Kalau baik, ISIL baik. dulu ikut pelatihan dulu kan ada 7 kali pertemuan. Mereka yang 2 kali pertemuan lebih bagus hasilnya. Sudah langsung bisa bisnis sendiri gitu ya Bu ya. Iya, heeh. Itu Oke, yang bikin oke, baik, semakin semangat. Heeh. baik, baik, Bu. Terus kemudian yang menjadi apa namanya pertanyaan lagi adalah saat memulai bisnis, saat perjalanan bisnisnya ada kendala nggak Bu yang dirasakan Bu Sylvia selama ini atau Kendala hambatan? dalam apa merintis usaha ini nggak semulus yang dibayangkan. Permasalahannya yang utama itu pemasaran. Habis itu Baik, baik. produksi karena rajutan ini kan handmade dikerjakan dengan tangan, jadi prosesnya lama secara manual. Oh, baik. Jadi memang satu produknya berapa Bu di ininya? Di dalam waktu berapa lama gitu dikerjakannya? Tadi kan sempat dimention lama ya Bu ya? Tergantung produknya. Kalau misalnya cuman aksesoris gantungan kunci, bisalah beberapa sehari. Kalau sepatu 3 hari. Kalau tas tergantung Oh, ukuran. Dan kadang baik, baik. tergantung mood juga. Itu tuh yang saya dapetin itu ya. Iya. Oke, oke. Jadi memang bermacam-macam gitu. Salah satunya kayak tas, sepatu itu 3 hari. Oke. Terus kemudian kalau misalkan tadi kan Bu Sylvia juga sempat bilang kalau kendalanya itu ada soal pemasaran gitu. Terus selama ini bagaimana Bu? Kalau boleh diceritakan di lapangan? Kalau awal-awalnya dulu memang pemasaran memang sulit, tapi kalau sekarang nggak lagi karena bisa secara online, ikut RKB juga, udah ikut Iya, iya. bazar-bazar dari dinas UMKM. Mhm. Baik-baik. Jadi memang aktif, Bu Alhamdulillah. Sylvia ini memang aktif gitu ya untuk UMKM, salah satu UMKM Padang yang memang aktif ikut pelatihan di rumah BUMN begitu salah satunya. Iya, Mas. Jadi uh, sampai sekarang juga bisa mengenal yang namanya penjualan online, luar biasa memang gitu. Di mana Bu penjualan online-nya kalau boleh tahu Bu? Di Bukalapak. Hmm, Mhm. di Bukalapak di Tapi e-commerce ya berarti ya. iya, tapi kebanyakan isi lebih ke itu di grup WA yang lebih aktif yang order gitu, Oh oke, promosi. karena komunitas. Baik, Iya. iya. Oke, baik Bu Sylvia. Tadi kan kalau kendala kan memang salah satunya adalah bagaimana proses menjualnya gitu. Tapi kalau misalkan dengan apa namanya latar belakang Bu Sylvia begitu, kemudian membuat sebuah bisnis gitu dan sekarang juga aktif gitu, ada kendala dari sisi yang lain nggak Bu? Mungkin kalau boleh diceritakan. Sejauh ini enggak. Masalahnya Isil menikmati Alhamdulillah. gitu aja. Alhamdulillah. Iya, Ah, baik, baik. Baik, Bu, uh, kalau boleh tahu juga kemarin tuh sempat saya baca-baca gitu ya, sekilas gitu ya. Ibu tuh juga aktif, bahkan kemarin sempat WA saya, sebentar Mas, saya masih di atas motor nih, gitu. Luar biasa. Memang mobilitas setiap harinya seperti apa Bu, berarti Bu? oh ya, alhamdulillah Isi dapat bantuan dari apa? Dari BUMN dan komunitas itu motor ama udah dimodif jadi roda 3. Jadi itulah yang memudahkan Hmm, Isil beraktivitas. Jadi nggak baik. ada halangan mau kemana pun bisa. Mhm. Gitu ya. Nggak ada halangan yang membatasi gitu. Makanya sampai sekarang bisa Iya. kemana-mana, bikin pelatihan di sana, di sini, di situ gitu. Bahkan juga aktif di rumah BUMN. Baik, jadi setiap Mhm. harinya menggunakan motor roda 3 itu tadi untuk dipakai. Itu sejak kapan Bu pakai itu Bu? Eh, Juni 2020, Mas. Udah satu Oh, tahun memang lebih. baru tahun kemarin ya? Iya, Hmm, alhamdulillah. alhamdulillah baik, 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 Bu. Nah, Sebelumnya mhm. motor roda 2. Jadi Isil duduk di belakang sama yang bawa. Jadi kadang-kadang kami suka jatuh, Mas. Oh iya, sebelumnya tetap Iya, masih roda 2 Bu? iya roda Hmm, 2. Jadi ada tapi itu Ibu yang bawa? enggak, emak yang bawa. Jadi Isil duduk di Hmm, belakang, kaki di
ke depan diikat pakai itu selendang. Baik. Jadi kalau menahan Untuk kaki ikut untuk mengerti baik. latihan. Iya, iya, baik, Bu. Baik, Bu. Oke, baik Bu. Kalau misalkan untuk usahanya gitu Bu, untuk mungkin boleh diceritakan awal mulanya dari tahun berapa memulainya, terus kemudian kenapa memilih usaha ini segala macam. Mungkin silahkan diceritakan tentang usaha apa namanya Sylvia Piobang Handicraft ini. Isi mengenal rajutan kalau nggak salah 2015 Mas. Diperkenalkan oleh saudara, habis itu karena ada sakit, sering konsul ke rumah sakit, di situ ketemu juga dengan perawat yang suka itu di waktu istirahat, mereka mengerjakan rajutan. Dari situ Laisil makin tertarik gitu. Apalagi ketemu dengan komunitas yang di GOR, itu Kak Mai, owner dari Rajutan Safira. Tiap minggu mereka tuh kumpul-kumpul di sana Mas, dari pagi sampai jam 2 siang lah. Jadi bikin semangat juga. Jadi tiap hari Minggu ada semangat gitu bangun pagi supaya pergi ke GOR, ketemu sama komunitas gitu. Jadi pas 2017 teman-teman itu mendatangkan guru dari Bogor, Ibu Uce Arniria Kusuma, itu penggagas desain sepatu rajut. Itu Isil tahunya 2 hari sebelum ibu tuh datang. Untung dikasih tahu teman. Pas ketemu, ibu tuh lah yang mulai ngasih semangat gitu. Dari situlah tambah kepercayaan diri kalau karena produk ibu ini nih beda. Desain ibu sendiri, ibu Ucia sendiri. Jadi Isil gabung di Dinas UMKM, melihatkan produk yang beda, dari situlah ada kepercayaan diri gitu Mas. Alhamdulillah teman-teman UKM juga memperlakukan Isil sama. Mereka nggak menganggap Isil disabilitas. Kalau Isil butuh, mereka baru bantu. Kalau Isil nggak butuh, mereka apa adanya aja. Itu jadi sekarang Isil mau teman-teman yang lain juga merasakan hal yang sama. Kalau kita ini walaupun dengan keterbatasan, bukan berarti kita apa menghalangi kita untuk berkreasi dan mewujudkan mimpi gitu, Mas. Baik gitu. Terus kemudian memang sudah 6 tahun yang lalu berarti Bu ya untuk memulai usaha rajutan ini 2015 Iya, sampai sekarang masih 2015, Mas. baik. Itu kan waktu yang panjang Ibu ya. Tentunya kan nggak mulus gitu perjalanannya untuk Iya. bangun usaha segala macam. Mungkin boleh diceritakan juga Bu gejolak-gejolaknya, serunya seperti apa dalam membangun usaha ini begitu Bu. Awalnya kan tanpa sengaja itu Mas di kelurahan ada undangan, itu ada kegiatan, Isil ikut. Isil nggak tahu awalnya itu apa. Ternyata itu dari dinas itu mengadakan pelatihan untuk para UKM. Isil awalnya nggak tahu itu apa UMKM. Ketemu dengan orang-orang baru. Habis itu Isil tanya mereka bawa produk, Isil nggak ada bawa apa-apa. Terus mereka tanya, isi produknya apa? Produk itu apa? Isil mas nggak tahu. Usaha Isil apa? Nggak ada. Cuman Isil ada apa? Bisa bikin rajutan yang kecil-kecil. Ya udah fokus aja ke itu katanya. Isil promosikan, mulai itu mulai banyak yang order, baru terasa. Wah, ada penghasilan nih, enak, bisa bantu emak kan. Selama ini cuman diam di rumah aja. Makin semangat lah, Mas. Dari situ, apalagi 2018 kalau nggak salah, ada teman yang ngajak lagi, ternyata itu Rumah Kreatif BUMN di Padang. 2018. Baik. Kalau kita mendengar cerita dari Bu Sylvia gitu, memang perjalanannya maksudnya kayak dari sebelumnya belum tahu, terus kemudian membangun usahanya, mencari produknya, belajar gitu. Nah, kalau menurut Ibu Sylvia nih, mindset dan juga semangat apa sih yang ingin Ibu bagikan, yang ingin Ibu share untuk teman-teman yang saat ini juga pengen merintis usaha gitu, Bu? Mungkin ini ceritanya agak panjang ya. Sebenarnya Nggak apa-apa, Bu. uh, sebenarnya siapa sih orang mau dengan kondisi yang seperti ini kan? Saya pikir semua orang pasti nggak mau. Tapi pada saat kejadian itu butuh 5 tahun, memang 5 tahun proses Sisil untuk membangun kepercayaan diri. Untung selalu ada Ama yang mendorong kan. Karena memang Isil berdua dengan Ama. Jadi kalau Isil
selalu dengan kondisi seperti itu. Bagaimana dengan Ama udah tua, nggak mungkin selamanya menjadi beban Isil gitu. Jadi disitulah mulai bangkit kan, harus harus ada usaha, harus ada yang bisa menopang kehidupan kami gitu dari usaha rajutan ini lah Mas. Awalnya sih kalau menyesal pasti ya. Awalnya dulu kita normal, kemana-mana jalan. Isil sempat dunia pendidikan Isil udah merasakan semuanya mulai dari TK sampai diploma satu, udah kerja, jadi udah merasakan lah enaknya. Jadi dalam waktu semalam semua berubah. Itu pasti frustasi lah Mas. Nggak mungkin orang santai-santai aja kan dengan kondisi. Apalagi kejadian Senin, Kamis langsung divonis sama dokter lumpuh total. Itu benar-benar rasa hancur. Memang apalagi dalam saat kita butuh dukungan, justru di sana orang pada menjauh, Mas. Disitulah Isil baru tahu dengan Ama siapa sebenarnya saudara, siapa sebenarnya teman. Saat itulah baru tahu. Karena selama ini kita hidup santai-santai aja, jadi banyak teman, banyak saudara. Itulah titik paling terendah itu, Mas. Jadi ya mulailah dengan usaha. Awalnya Isil ikut diajak, namanya kurang tahu Mas, kayak kain pecah-pecah disatukan, dibikin bed cover atau hiasan dinding. Tapi itu lelah mata kalau dikerjakan terus-menerus kan. Habis itu bikin payet. Alhamdulillah di situ ada juga lah rezekinya, tapi memang di rajutan inilah Isil lebih berminat, lebih hobi gitu, karena mengerjakannya pun nggak butuh mata. Kalau kita udah tahu posisi rajutannya, sambil nonton pun bisa merajut Mas, sambil ngobrol pun bisa, jadi enak. Jadi itulah isil harus menatap ke depan. Kalau misalnya rencana A gagal, coba lagi B, coba lagi, kalau gagal lagi, coba lagi rencana C, ya semuanya hasil terserah sama Allah aja Mas. Jadi nikmati aja sekarang. Jadi memang banyak yang dicoba gitu ya, biar nggak cuma kemudian langsung rajutan, tapi juga sebelumnya pernah mencoba produk-produk lain, belajar produk-produk lain gitu. Jadi mungkin salah satu yang selain soal semangat dan juga ingin mandiri segala macam, salah satunya juga memiliki keahlian mungkin Ibu yang tadi untuk sempat di-share dari Bu Sylvia yang bisa diterima sama teman-teman gitu untuk membangun usaha. Salah satunya adalah soal skill gitu yang harus terus diasah gitu ya Bu ya. Iya, dan lakukan pekerjaan itu sesuai dengan hobi, bakat, dan minat kita. Jadi menjalankannya pun santai, enjoy kan, nggak jadi beban. Baik, iya benar. Dan tadi kayak kata Bu Sylvia juga, sambil ngobrol juga tetap bisa produksi gitu ya Bu. Iya. Tetap produktif setiap saat gitu. Baik Bu, kalau ngomongin soal produk-produknya gitu kan kalau misalkan lihat di Instagramnya kan banyak Ibu ya, ada sepatu, ada tas, ada bahkan yang baru kalau nggak salah yang masker buat digantungin di hijab segala macam juga ada gitu. Nah dari sekian produk-produk itu, yang kira-kira yang best sellernya gitu Bu, yang andalannya Bu Sylvia banget nih, banyak permintaan nih, ini yang mana Bu? Dan kenapa Bu? Sebelum pandemi sih sepatu rajut yang desain dari Ibu Uce itu, karena itu kelas polanya memang desain Ibu, jadi yang ikut WSO-nya aja yang berhak memiliki pola itu. Kalau yang lain banyak pola-pola di YouTube kita cari bisa, tapi khusus yang sepatu itu desain tersendiri dari Bu Uce. Iya, ada produknya di sebelah Ibu nggak Bu untuk apa gitu? Atau mungkin agak jauh ya? Mas. Ya udah. Kalau gitu nanti bisa dicek di Instagramnya Ibu ya, di Sylvia_Piobang_handicraft. Betul ya Bu ya? Iya, di store-nya juga ada Sylvia Piobang Store, itu khusus produk aja. Ya baik, mungkin Bu sedikit menarik kalau ngomongin soal desain gitu. Jadi tadi ada desain itu memang ada patennya gitu ya Bu ya? Iya. Prosesnya seperti apa Bu waktu itu punya dapat atau bisa menjual atau memproduksi desain itu? Kalau itu kami ikut Ibu Uce, biasanya bikin kelas di grup WA, itu 5 hari kami didampingi. Grupnya bertahan lama sih, jadi selama 5 hari itu kami dipandu sama Ibu Uce gitu, dari pertahap gitu. Jadi memang ada satu lembaga pelatihan gitu ya Bu, ada satu pelatihan yang memang
punya desain resmi, terus kemudian ada yang bisa ikutan, ketika dia ikutan bisa menggunakan desain tersebut, begitu Bu? Iya, tapi nggak boleh berbagi ke yang lain kalau bukan sama itu. Oh, Memang eh, nggak oh bisa. gitu, Makanya baik. kalau yang teman-teman mau belajar sepatu, nggak apa-apa sih dibilang pelit asal Bu Uci jangan marah. Karena emang nggak boleh Oke, oke. dibagi. Heeh. Oh, jadi memang hak patennya adalah miliknya beliau, begitu ya. Iya, Kita yang tidak harus ikut, mengurus paten untuk. Hmm. iya, yang berhak punya pola itu yang ikut kelas saja. Baik, baik. Begitu Mhm. prosesnya. Jadi memang nggak bisa sembarangan gitu, kecuali kalau membuat pola sendiri gitu. Ada mungkin produknya yang membuat desain sendiri gitu. Sejauh ini sih belum bisa, Baik, ya belum. mungkin sambil Cuman terus masih belajar ya. mengikuti aja. Heeh. Baik. Bu, terus kemudian kalau untuk penjualan, Bu, mayoritas konsumen itu Ibu dari mana, Bu? Dari mulut ke mulut, atau media sosial, atau marketplace, Bu, yang kebanyakan membeli atau mengorder Yang produknya ini? yang lebih dari mulut ke mulut, relasi gitu, kenalan gitu. Jadi isi lebih aktif promosi di WA. Kalau yang Oke. lain di Instagram, di media sosial yang lain, Facebook, jarang Mas. Jadi lebih aktif ke WA. Jadi kalau ada produk Baik, baru atau model baru, isi share terus gitu, tawarkan baik, baik. langsung. Mhm. Baik, baik, baik. Ini saya juga pengen menyapa, ada beberapa yang menyapa Ibu nih, Bu, yang hari ini sore ini bergabung gitu. Ada dari beberapa rumah BUMN yang bergabung hari ini, dari Sleman, dari 50 kota, dari eh, Ngawi, terima kasih. Ada dari Padang, Halo terima kasih juga semua, sudah ya. bergabung. Iya, ada Mbak Yayu, keren banget Mbak katanya gitu. Terus kemudian ada yang menjelaskan payet itu semacam manik-manik tapi size-nya kecil-kecil banget gitu katanya dari Rumah BUMN Padang. Baik, terima kasih sudah ikut apa namanya menjelaskan juga bergabung sore hari ini. Baik, buat teman-teman yang mau bertanya gitu ya, mungkin silahkan masih ada waktu banyak kita untuk barengan Bu Sylvia ngobrol dan juga sharing tentang usahanya, terus tentang bagaimana proses beliau berbagi atau memulai usaha gitu. Saya pengen menampilkan satu pertanyaan, tapi ternyata permintaan tadi, bukan pertanyaan. Baik, mungkin kita lanjut aja gitu, Bu. Baik, terus kemudian Bu, tadi kan untuk produk-produknya udah kita obrolkan gitu kan, salah satunya yang sebelum pandemi gitu ya, itu sepatu yang menjadi uh, apa namanya produk paling laris atau yang paling diminati sama konsumen gitu. Terus kemudian sebelum ngomongin soal produk lagi, kalau soal pandemi ini Bu, kemarin bagaimana Bu keadaan usahanya? Memang eh, memang menurun, sangat menurun, Mas. Apalagi mulai dari Maret sampai Juni kalau nggak salah, memang nggak ada sama sekali. Cuman ngabisin stok yang ada aja. Terus yang dilakukan Bu ada penyesuaian atau apa namanya pengembangan produk begitu Bu? Yaitu melihat peluang pasar apa yang dibutuhkan konsumen. Dari situlah isi mulai bikin apa konektor rajut. Habis itu isi berdayakan teman-teman tunarungu untuk bikin masker itu non medis, masker kain. Alhamdulillah ada beberapa dinas yang order gitu. Jadi Isil cuman Baik, baik. mencari mencari konsumen, mereka yang bikin, Isil yang ngantarkan. Jadi Baik, nggak baik. nggak Jadi kami fokus ke juga rajutan. oke, oke. Tadi jadi ada pengembangan produk masker segala macam gitu sama teman-teman juga gitu ya Bu ya. Karena juga kami pernah dengar juga dan juga pernah baca gitu kalau Bu Sylvia ini juga memberdayakan teman-teman dan juga memperkerjakan teman-teman disabilitas juga Bu. Seperti apa ceritanya Bu? Eh, itu kan ya karena pandemi ini kan memang benar-benar nggak ada apa, memang semua usaha memang kena dampaknya gitu. Jadi pas bulan Juni itu karena Isil bikin konektor itu udah mulai banyak pemasukan, jadi udah mulai merasakan nikmatnya gitu, dapat di masa pandemi tapi tetap bisa produktif gitu. Dari situlah Isil terpikir teman-teman yang lain pasti sama kan, yang usaha yang lain pasti eh, ada yang gulung tikar juga. Disitulah terpikir kan eh, kita apa aktivitas kita dibatasi. Jadi dengan merajut kan
mereka bisa melakukan di rumah masing-masing itu Mas. Disitulah mulainya tercetus memberikan pelatihan, tapi itu masih apa namanya ini dengan jumlah anggota yang terbatas. Waktu itu 15 orang paling banyak gitu. Jadi nanti jangan Baik. nanti kena kena ada kerumunan nanti kena sanksi pula Mas. Oh iya benar. Uh-huh. Jadi tetap dikerjakan di rumah masing-masing ya Bu ya untuk Iya, itu setiap cuman harinya gitu. untuk 2 kali pertemuan kami waktu itu. Benar. Uh-huh. Uh-huh. Itu untuk ini ya Bu, apa namanya pelatihan. Uh, Selain itu, apakah apa namanya pelatihan terus kemudian produknya masuk dalam dijual sama Sylvia Piubang atau seperti apa prosesnya Bu? Um, Alhamdulillah teman-teman itu mempunyai link sendiri, mereka bisa jual sendiri Oke. gitu. Bahkan mereka kan udah lama di komunitas. Kalau Isil memang baru di komunitas ini, apalagi sekarang gabung di komunitas apa Himpunan Wanita Disabilitas Sumbar, HWDI Sumbar, itu kebetulan Kak Elvi yang jadi ketua kami. Disitulah Isil merasa Isil nggak sendiri, Isil bersama-sama gitu. Jadi Isil mau bukan Isil aja seorang disabilitas yang memiliki usaha. Isil mau teman-teman yang lain juga mengikuti. Tapi nggak harus rajutan, usaha yang lain pun nggak apa-apa, kita sama-sama. Baik, jadi memang apa namanya seiring dengan tadi memberikan teman-teman tunarungu juga gitu kan, dan Bu Sylvia ini juga aktif memberikan pelatihan gitu. Kalau boleh tahu untuk harinya, lokasinya itu di mana dan kapan Bu? Mungkin ada teman-teman dari Padang yang juga pengen ikutan bergabung dengan kelasnya atau pelatihannya Bu Sylvia gitu Bu. Kalau yang untuk kelas gratis itu khusus untuk teman-teman perempuan disabilitas dan orang tua yang memiliki anak kebutuhan khusus. Tapi kalau yang untuk umum, itu samakan dengan teman-teman yang lain berbayar, Mas. Baik Bu. Kalau untuk yang gratis itu seperti apa Bu? Apa namanya lokasi dan juga harinya atau pendaftarannya prosesnya biar teman-teman nanti kalau misalkan berminat untuk ikutan gitu. Minimal 5 orang, itu bisa kita sesuaikan maunya di mana, di tempat Isil boleh, atau Isil yang ke tempat mereka juga boleh. Disesuaikan aja. Kemarin nih kalau teman-teman tunarungu itu di rumah, kalau ibu-ibu yang memiliki anak berkebutuhan khusus itu ada yang di tempat terapi dan juga di sekolah, Mas. Isil yang mengunjungi mereka. Gitu. Sebanyak 2 kali Bu ya? 2 kali, kalau mereka mau nambah boleh. Tapi yang itunya isi tentukan 2 kali pertemuan. Kalau mereka mau lanjut oke, kalau enggak ya udah kerjakan aja di rumah masing-masing, tapi kita ada grup WA-nya. Baik gitu. Kalau selama ini Bu untuk rajutannya sendiri berarti nanti untuk bahan, untuk alatnya nanti mereka menyediakan sendiri atau nanti bisa dari Ibu Bu untuk pelatihan? Kalau yang khusus untuk teman-teman disabilitas dan orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus itu yang bagi pemula Isil kasih free, Mas. Jarum sama benang. Kalau yang untuk lanjutan mereka bisa beli sendiri di tokonya Rajutan Safira atau Isil sediakan juga ada. Baik gitu. Jadi memang bukan cuma pelatihannya aja, tapi ternyata Bu Sylvia juga menyediakan alatnya juga gitu buat teman-teman ya Bu ya. Baik Bu. Untuk produknya Ibu nih, kan salah satu produk kreatif gitu ya Bu. Apakah dipasarkan juga sebagai produk oleh-oleh Bu di daerah di Padang gitu Bu? Atau cenderamata untuk wisatawan Bu, misalnya dengan motif-motif khas Padang atau gambar-gambar ikon-ikon di kota Padang begitu Bu? Itu Isil yang belum ada ide bikin desainnya itu, Mas. Kalau ada yang bisa bantu boleh, karena kemarin ada tawaran untuk souvenir tapi Isil belum bisa jawab karena belum mampu rasanya gitu. Kemarin nih kan teman-teman belum ada, nggak mungkin Isil ngerjakan sendiri kan, Mas. Baik. Ini mungkin juga teman-teman yang lagi nonton Instagram Live-nya mungkin siapa tahu pengen berkolaborasi dengan Bu Sylvia gitu kan, dan pengen aktif juga produktif dengan produk rajutan yang kreatif untuk oleh-oleh khas Padang. Nah silahkan nih waktunya buat bergabung, buat menghubungi Bu Sylvia. Boleh nggak Bu berkolaborasi Bu? Boleh, sangat boleh Mas. Nah, sangat boleh, open kolaborasi ya Bu ya. Iya.
Gitu. Tapi memang tadi kan Bu Sylvia juga apa namanya bilang kalau oh kalau dulu saya 7 kali pelatihan masih sedikit bingung Mas, tapi sekarang anak-anak sekarang dikasih 2 kali mereka udah kreatif-kreatif. Artinya memang potensi ataupun bakat teman-teman yang di daerah ataupun yang Ibu temui sekarang juga ada Ibu ya sebenarnya Bu ya. Iya, memang keinginan mereka itu ada, cuman nggak ada yang mengarahkan gitu. Jadi Hmm. biasanya kan dikasih pelatihan, habis itu lepas, nggak didampingi. Kalau Isil kan apa yang Isil bikin, Isil share, jadi mereka mengikuti. Baik Dan baik baik. alhamdulillah rezeki mereka pun eh, memang isi menjalani usaha ini Mas nggak takut mau di ada pesaing atau nanti mau dijatuhkan Hmm. teman. Memang nggak ada pikiran ke situ. Isil mau ilmu yang Isil kasih bisa bermanfaat buat teman-teman, habis itu bisa Hmm. menjadi penghasilan buat mereka. Itu udah eh, itulah yang bikin Isil bahagia, apa bisa bermanfaat buat orang lain. Karena ada Baik. satu kata-kata orang itu yang Isil simpan sampai saat ini, mungkin bagi orang bikin down, Mas. Tapi justru itu Hmm. yang bikin Isil bangkit. Katanya gini, Apa itu? apa sih yang diharapkan dari orang, maaf ya, lumpuh, mengurus dirinya sendiri dia nggak bisa, apalagi ngurus orang lain. Cuman jadi beban gitu, jadi sampah masyarakat gitu. Ada di situlah Isil. Awalnya memang down, Mas, tapi saya pikir-pikir selagi Allah ngasih Isil kesempatan untuk hidup, berarti kan Isil masih apa dibuk apa namanya nih bisa memberi manfaat buat orang lain gitu. Dengan bergabungnya Isil di HWDI ini, alhamdulillah teman-teman support, Isil juga dikasih kepercayaan jadi apa ketua koordinator ekonomi kreatif. Disitulah makin bikin Isil kepercayaan diri gitu. Walaupun ilmu Isil sedikit, tapi Isil mau belajar dan terus belajar. Teman-teman pun Isil harap juga sama gitu. Eh, jangan apa jangan merasa sungkan misalnya orderan mereka lebih banyak dari Isil atau hasil mereka lebih bagus dari Isil, nggak apa-apa, terus saja walaupun Isil yang mereka kenal rajutan dari Isil, nggak harus mereka di bawah Isil, kalau bisa mereka harus lebih gitu, karena itu itulah apa namanya ini yang Kebahagiaan. iya Apa tuh? kebahagiaan gitu. Eh, Memang sih kata orang hidup senang walaupun tak punya uang, tapi itu hoax itu Mas. Nggak betul itu. Itu nggak betul ya Bu ya. Harus Nggak produktif untuk betul. punya uang ya Bu ya. Nah, ya, jadi kita menjalani hidup ini jangan seperti Aris, dengan apa kata pepatah kan, eh, jalanilah hidup seperti air, berarti berkelok-kelok kan. Tapi jangan itu Ya, mau seperti garis lurus, jadi langsung ke tujuan gitu Mas. baik 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 langsung ke tujuannya. Straight to the Iya, point gitu ya Bu ya. iya. Oke, tadi juga ada testimoni gitu ya Bu ya dari salah satu muridnya Ibu nih yang hari ini juga gabung. Ada namanya Mbak Afrita underscore 15. Alhamdulillah kami dari HWDI dan Gerak dan Gerkatin. Oh ini temannya komunitas Ibu berarti. Mengucapkan terima kasih Iya. kepada Bu Silva sudah memberikan kami pelatihan merajut beberapa hari begitu katanya. Alhamdulillah berarti benar-benar dirasakan manfaatnya begitu nggak cuma tentang bisnisnya aja tapi juga tadi seperti kata ibu memberikan manfaat untuk orang lain gitu. Bu Sylvia masih nyambung? Ya Mas. Oh masih. Audionya aja yang di kami jadi blur bu apa namanya Oh, visualnya jadi kurang bagus. Oh sekarang juga belum. Tapi audionya masih aman sih untuk ngobrol. Boleh Bu, mungkin iya. kita sambil ngobrol lagi aja Ibu ya. Tadi kan udah ngomong soal produk, soal pelatihan begitu. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman pengen ikutan pelatihan langsung menghubungi via Instagram aja tuh seperti apa Bu? Oh, boleh. Di WA langsung boleh di 0853 75 388 690. Mungkin boleh dibantu diulangi sekali lagi Bu. Tadi teman-teman kayaknya belum siap buat nulis deh jadi kalau misalkan ulangnya. Ya, 0853 ya, 75 75 388 388 690.
690 baik, sudah disebutkan sama Iya, Bu Sylvia ya teman-teman ya. Kalau nggak nanti di Instagramnya juga sepertinya ada link WhatsApp-nya deh ya Bu ya. iya ada Mas. Baik-baik. Kalau misalkan melihat beberapa sosmednya Bu Sylvia, terus kemudian juga punya e-commerce, artinya kan sudah merambah ke pemasaran sekarang gitu dan mungkin itu dilakukannya belum lama, maksudnya kayak dulu pas bikin bisnis nggak langsung bikin itu gitu Bu. Ada prosesnya untuk belajar lagi tentang online gitu ya Bu, selain soal produk ya Bu ya. Itu gimana Bu proses belajarnya? Apakah ikut serta di rumah BUMN juga Bu? Atau seperti apa Bu? Iya, ikut dari rumah BUMN, habis itu langsung dari tim Bukalapaknya. Baik. Jadi memang dibantu di rumah juga Ibu ya. Baik, itu Iya. di-share lagi juga sama teman-teman Rumah Bumi Padang untuk nomornya Bu Sylvia. Terima kasih Mbak Priska ya yang sudah ikut membantu share untuk nomornya Bu Sylvia di WhatsApp-nya. Baik, baik. Bu, kalau untuk program-program rumah BUMN yang ada di Padang, Bu, rumah BUMN BNI yang di Padang gitu ya, kan Ibu kan termasuk UMKM yang aktif gitu. Kalau dari Ibu, manfaat apa ya Bu yang selama ini dirasakan ataupun apa namanya berdampak positif terhadap bisnisnya Ibu? Tentunya sangat banyak manfaatnya Mas. Awal isil apa ikut selain ikut-ikut pelatihan juga diikut sertakan itu bazar Mas. Disitulah hasil promosikan produk gitu. Jadi lebih banyak yang mengenal. Kalau kita promosi di grup WA atau di media sosial kan itu berupa foto aja. Tapi kalau kita ikut bazar-bazar event yang lain kan orang melihat langsung produk, dari situlah orang tertarik gitu. Baik, jadi membuka peluang pasar juga ya Bu ya? Iya, sangat Mas. Baik, baik Bu. Baik Bu. Nah ini kaitannya juga dengan produk-produk kreatif sih Bu ya. Kan produknya Ibu kan termasuk produk kreatif, tetapi kalau misalkan kita lihat lagi produk kreatif itu kan bukan produk primer atau bukan kebutuhan utama masyarakat gitu Bu ya. Nah untuk itu ada tantangan tersendiri nggak Bu dengan kondisi produknya yang bukan makanan begitu untuk apa namanya penjualannya Bu? Ya itu tadi kita harus membaca peluang apa yang dibutuhkan oleh konsumen, apa yang lagi tren sekarang gitu kayak konektor, kayak strap masker ini yang baru, habis itu masker, masker rajut maupun masker eh, apa non medis yang bahan kainnya Mas. Baik, baik. Bu, ini masih blur sepertinya. Apa sepertinya Ibu saya out dulu atau bisa ini pindah lokasi Bu biar lebih ini agak geser kanan kiri aja Bu biar nggak Oh, blur visualnya karena visualnya ini blur punya Bu Sylvia. memang ini nggak Oke. bergerak lah ya itunya Mas kalau diisil. Oh ya udah baik Bu. Kalau enggak ya sudah Bu seperti itu aja Bu. Bu kalau nanti juga saya mau menginformasikan juga ke teman-teman bahwa sekarang nanti juga kita akan adakan pengumuman untuk giveaway-nya gitu ya. Jadi mungkin nanti setelah kita ada sesi dengan Bu Sylvia dan juga Mbak Elvi, nanti kita akan untuk undi atau umumkan siapa pemenang giveaway yang sudah dilaksanakan di rumah BUMN BNI. Baik, Bu Sylvia, untuk apa namanya selanjutnya Bu kaitannya dengan bisnis, kaitannya dengan usahanya, kaitannya dengan kegiatan Bu Sylvia, apa impian Ibu Sylvia selanjutnya Bu? Kalau impian disabilitas ini dalam masyarakat kan kebanyakan masih dianggap kurang menguntungkan atau bahkan menjadi beban. Jadi Sil berharap ke depannya kami ini diukur apa berdasarkan kemampuan kami, maksimalkan apa prestasi eh, apa kreatif yang ada sama diri kami gitu. Memang cara bergerak kami memang terbatas, tapi kan eh, bukan berarti kami apa namanya ini masih punya keinginan, masih punya mimpi gitu, Mas. Untuk harapan jangka pendeknya, semoga usaha Isil ini bisa disukai semua kalangan, bahkan sampai mancanegara. Semoga semakin banyak masyarakat yang menyukai produk rajutan ini, jadi bisa digunakan dalam berbagai kegiatan pecinta fashion gitu, Mas. Kan model sepatu atau tas kan bisa di eh, kolaborasi gitu. Secara pribadi, selain bisa menghidupi diri sendiri, keluarga,
Juga yang paling sangat membuat Isil percaya diri itu bisa memberdayakan teman-teman, kita bisa bersama-sama di brand Sylvia Peubang Handicraft ini. Walaupun di brand Sylvia Peubang Handicraft teman-teman Isil arahkan atau Isil minta mereka mempunyai brand mereka masing-masing gitu Mas. Jadi nggak selamanya di Sylvia Peubang Handicraft. Alhamdulillah kan Isil difasilitasi dinas. Brand ini udah haki Mas, alhamdulillah Maret kemarin. Alhamdulillah. Jadi ya alhamdulillah Isil dikasih kemudian, makanya Isil bilang jalani aja apa adanya gitu, seperti garis lurus kemana tujuan kita, nggak usah uh, lihat kiri kanan. Kalau lihat kiri kanan dulu masa itu memang Isil sering down, lihat kiri orang bilang A, lihat kanan orang bilang A, kan itu yang bikin mood kita rusak gitu. Kalau merajut itu memang butuh mood Mas, kalau enggak itu hasilnya nggak akan sama. Walaupun polanya, jarumnya, benangnya pakai yang sama, tapi hasilnya nanti nggak akan sama. Kalau mood kita tuh apa namanya? Kalau lagi kesel, itu hasilnya tegang gitu, kecil. Tapi kalau lagi happy, itu lembut hasilnya, Mas. Baik, baik. Jadi memang butuh apa namanya kesenangan gitu, maksudnya kayak feel yang baik untuk bisa memproduksi hasil yang baik juga gitu ya Bu ya. Iya, kalau harapan Iya. untuk jangka panjangnya, eh, saat ini kan Isil masih menempati rumah saudara. Isil pengen suatu saat Isil bisa memiliki rumah sendiri, yaitu salah Amin. satu, amin, salah satu impian Ama juga pergi umroh, habis itu Amin. memiliki galeri sendiri, habis itu galeri langsung untuk tempat pelatihan bagi teman-teman. Kalau di sini kan nggak bisa terus tiap hari, atau nggak bisa, aktivitasnya nggak bisa rutin karena istri kan menempati rumah saudara, jadi dibatasi lah gitu. Baik, baik, baik. Dikasih Dan tempat tinggal semoga aja, dikasih tempat tinggal aja Isil udah syukur alhamdulillah. Jadi Isil memang uh, gimana, ada rasa-rasanya gitu. Jadi kalau bisa Isil kalau nanti ada teman-teman yang mau pelatihan, Isil bisalah mengunjungi mereka, karena memang itu tujuan Isil waktu apa memohon untuk bantuan motor modif itu. Isil memang bilang kalau nanti Isil dapat bantuan motor ini, Isil manfaatkan untuk berbagi ilmu dan berbagilah dengan teman-teman yang selama ini dulu pernah apa yang Isil rasakan dulu gitu. baik, baik. Baik, jadi memang mimpinya luar biasa, semoga benar-benar bisa tercapai gitu ya Bu Sylvia ya, dengan mimpi Amin. besarnya, dan menjadi satu hal yang apa namanya insight positif juga buat kita semua, dan juga yang mungkin hadir ataupun melihat Instagram Live ini, bahwa ya kita tidak boleh melihat fisik, tapi juga kemudian yang perlu ditampilkan lebih atau yang kita lihat lebih jauh adalah skillnya atau kemampuan seseorang tersebut, begitu ya Bu ya. Ini ada pertanyaan Bu, bisa order dengan gambar dari pemesan gitu atau custom begitu atau gimana Bu? Biasa Bisa ada itu kan? Oh bisa. biasanya memang gitu. Kalau pesan tas gitu, bisa order tas nggak? Boleh, ada model sendiri atau bahannya mau sendiri juga boleh. Baik, 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 baik. Jadi memang bisa custom ya Bu ya? Bisa Mas. Baik. Eh, bisa berarti sistemnya ada pre-order juga Bu? Pre-order ya namanya ya? PO Iya ya? memang, iya memang pre-order. Kalau rajutan ini ready stock jarang Mas. Baik, baik. Mhm. Karena pengerjaannya memang lama Mas. Oke, oke, itu dia. Karena handicraft itu tadi ya, pekerjaan tangan yang memang Iya. apa karya gitu Bu. Baik, baik, terima kasih Bu Sylvia, terima kasih Mbak Elvi. Tadi katanya Bu Sylvia ada satu kalimat penutup yang pengen disampaikan kepada teman-teman Bu. Ya, masa pandemi sekarang ini adalah masa terberat untuk kita semua, tak kecuali para pelaku bisnis. Berhenti bukan berarti kita menyerah. Kalau kita kamu tidak perlu menjadi luar biasa untuk memulai, tapi kamu harus memulai untuk menjadi luar biasa. Yang prinsip Terima Isil, kasih Bu. tetaplah menjadi diri sendiri, syukuri apa yang ada pada diri kita, walaupun dengan keterbatasan, bukan berarti membatasi diri untuk berkarya dan mewujudkan mimpi. Yang selalu Isil tanamkan dalam diri itu kebahagiaan itu bukan seberapa banyak
kita mengenal orang, tapi seberapa banyak orang bisa bahagia sudah mengenal kita. Jadi adalah kepuasan tersendiri kita ini bisa bermanfaat buat orang lain, Mas. Itu yang saya terapkan dalam diri gitu. Walaupun ada omongan yang nggak enak kiri kanan, nggak Ise pikirkan itu, Mas. Lewat aja. Lewat aja, tetap pede Ibu ya, tetap Iya. aktif, produktif, dan memulai untuk menjadi luar biasa. Satu kata yang luar biasa dari Bu Sylvia yang hari ini juga apa namanya menguatkan mungkin kita-kita yang ada di sini gitu. Mungkin termasuk salah satunya Yuda Mas Yuda Hajir yang juga bergabung barusan. Gimana sih caranya mempertahankan bisnis, mempertahankan omset sehingga terus gitu? Mungkin ada tambahan jawaban Bu dari Bu Sylvia? Ya itu kita baca peluang pasar apa yang dibutuhkan konsumen saat ini, ya nggak terfokus ke produk kita. Kayak Isil kemarin kan rajutan, nggak melulu merajutan. Kalau masanya kemarin ada permintaan facial, itu Isil bikin juga facial, itu teman-teman tunarungu juga yang mengerjakannya, Mas. Baik, baik, jeli terhadap peluang pasar dan bisa masuk gitu ya, Bu ya, yang dibutuhin apa nih, yaudah langsung bikin gitu ya Bu ya. Iya. Oke. Baik, terima kasih Bu Sylvia sudah berbagi, sudah sharing, sudah memberikan inspirasi kepada kita semua sore hari ini. Terima kasih juga Mbak Elvi Yenita yang sore hari ini sudah membantu teman-teman yang bisa bergabung. Mungkin tadi kan bahasa isyarat Mbak Yeti, Mbak Elvi pengen menyampaikan sesuatu mungkin Mbak. Soalnya di sini lagi asik. Oh, lagi azan. Baik kalau gitu. Terima kasih banyak Bu Sylvia dan juga Mbak Yenita sudah bergabung sore hari ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan yang jauh lebih baik ya, Bu dan Mbak. Amin. Baik, amin. Terima kasih banyak Mas Bima, terima kasih rumah BUMN yang selama ini udah mensupport kegiatan ISIL, dan alhamdulillah sekarang diberikan kesempatan juga menghadirkan JBI, jadi teman-teman tunarungu juga bisa mengikuti, karena sebelumnya nggak kepikiran ke itu mengajukan gitu. Alhamdulillah senang lah gitu teman-teman bisa mengikuti apapun kegiatan ISIL. Kalau bisa mereka harus lebih dari ISIL, Mas. Ibu terima kasih sukses selalu untuk usahanya dan semoga mimpi-mimpinya benar-benar bisa tercapai. Dan amin. Gitu terima kasih banyak. Saya close dulu. Sampai jumpa Bu Sylvia dan juga sampai jumpa Mbak Elvi. Selamat sore. Selamat sore Mas, makasih. Iya. Terima kasih Mbak Elvi juga. Nah, teman-teman, tadi sudah kita barengan dengan Bu Sylvia, owner dari Sylvia Pio Bank Handicraft, dan juga dibantu sama Mbak Elvi Yenita yang sore hari ini membantu kita untuk bagaimana mentranslate obrolan kita ke bahasa isyarat, karena ada teman-teman juga dari teman-teman tunarungu yang bergabung dengan kita. Nah, sekarang waktunya kita untuk mengundi giveaway yang kemarin hari minggu lalu dari tanggal 5 sampai tanggal 15 kita lakukan untuk search word atau mencari kata dalam tumpukan huruf begitu. Kata-kata yang berkaitan dengan UMKM dan yang berkaitan dengan BNI. Akan ada 5 pemenang yang satu orangnya masing-masing akan mendapatkan uang elektronik sebesar Rp100.000. Kira-kira siapa ya teman-teman ya? Di sini ada sekitar 170 orang yang mengikuti atau akun yang mengikuti giveaway ini, tapi kemudian kita pilih lagi yang sudah memenuhi syarat dari waktu, dari penggunaan hashtag, dan juga dari mention teman-temannya. Ada 60 orang yang bergabung dengan kita atau yang mengikuti dan lolos seleksi pertama, dan kita akan acak, akan pilih 5 pemenang. Oke. Ambil 5 pemenang teman-teman yang akan mendapatkan uang elektronik Rp100.000 untuk masing-masing untuk 5 orang ya. Baik, pertama kita akan buka pertama adalah ikram.ook. Nih teman-teman nih, terbaca? Yeay. Ikram.ook pertama. Masih ada 4 lagi. Mustaqim.162. Oke. Selanjutnya adalah Dilafit_. Nih. Oke. Terus kita acak-acak lagi ya. Kita acak-acak lagi, nih banyak banget di sini. Biar tahu nih teman-teman nih. Nih. Oke, sudah berapa Mas? 3. Oke, masih ada 2 lagi. Oke. Kamaliandam 11.
Selamat. Nah, yang terakhir adalah B. Suwita. Yeay. Terima kasih untuk 5 pemenang dari giveaway. Nanti kita akan verifikasi terlebih dahulu supaya benar-benar menjadi juara yang memenuhi syarat begitu ya. Dan terima kasih juga untuk teman-teman atau untuk sobat Rumah BUMN BNI yang hari ini sudah berkenan untuk ikutan Instagram Live kita dari jam 3 sampai jam 4 sore, dan nantikan Instagram Live selanjutnya untuk kita belajar bersama menjadi UMKM yang lebih aktif untuk menjadi UMKM lebih produktif dan naik kelas. Terima kasih. Saya Bima Rizky. Selamat sore dan selamat beraktivitas lagi. Dadah.